Keajaiban salib ajaib di kota kecil Kranenburg di distrik Kleve, Jerman terjadi di tahun 1280. Kejadiannya terjadi karena seorang gembala Kranenburg membuang hosti yang diterima saat komuni kudus dalam misa yang dia hadiri. Karena dia menderita sakit yang akibatkan sulit menelan hosti kudus, maka dia kesal. Gembala itu membuang hosti kudus pada sebuah pohon di tamannya. Sesudah membuang hosti kudus, gembala ini diliputi penyesalan besar atas apa yang dia buat. Tapi usahanya untuk mencari kembali hosti tersebut tidak membuahkan hasil. Pohon itu seakan-akan menelan hosti tersebut, sehingga hosti kudus hilang tidak bisa ditemukan lagi. Karena usaha pencariannya tidak berhasil dan ketakutan sudah sia-siakan tubuh Tuhan, gembala itu putuskan untuk mengaku kesalahannya dan memberitahu pada pastor paroki. Pastor langsung cepat bergegas ke pohon di mana hosti dibuang untuk menjaga kehormatan roti yang sudah dikonsekrasi tersebut. Jangan sampai diperlakukan yang tidak pantas yang berkelanjutan. Tapi pastor paroki itu juga tidak bisa menemukan hosti tersebut. Rasa bersalah yang tidak kunjung hilang membuat gembala tersiksa, dan beberapa tahun kemudian, gembala itu terpikir untuk membelah pohon itu menjadi dua bagian. Karena gembala tersebut diyakinkan kalau hosti tersebut hilang terserap dalam pohon. Dan setelah pohon itu ditebang dengan cara membelah menjadi dua bagian, tiba-tiba sebuah salib yang diukir dengan sempurna jatuh dari dalam pohon. Ternyata hosti yang hilang telah tumbuh menjadi salib dan tersimpan dalam pohon. Kabar tentang salib yang tumbuh dari hosti kudus menyebar dengan cepat kemana-mana. Uskup Kolonia dan Pangeran Kiev sampai menaruh perhatian terhadap mujizat salib suci tersebut. Peziarah mulai berdatangan dalam jumlah besar. Tahun 1408, warga kota Kranenburg bangun gereja di lokasi bertumbuh pohon yang menyimpan hosti menjadi salib tersebut. Gereja yang didirikan untuk menghormati mujizat Ekaristi yang merupakan keajaiban dari Tuhan. Gereja ini selesai dibangun tahun 1444, menjadi gereja yang megah dengan gaya arsitektur gotik di daerah hilir Sungai Rhine. Gereja ini masih ada sampai hari ini dan masih banyak persiara yang datang mengunjungi dan menyaksikan sendiri salib ajaib tersebut. Tanggal 14 September diadakan arak-arakan setiap tahun untuk memperingati mujizat Ekaristi ini. Keajaiban ini terjadi untuk mengingatkan kita agar menghormati hosti kudus, roti yang sudah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Rasul Paulus dengan keras menegur perlakuan tidak pantas terhadap roti perjamuan hosti kudus, di mana dalam 1 Korintus bab 11 ayat 29 dikatakan, "Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Hosti kudus harus kita akui sebagai tubuh Tuhan, harus kita perlakukan dengan hormat. Menolak kalau hosti kudus bukan tubuh Tuhan akan mendatangkan hukuman. Mujizat hosti bertumbuh menjadi salib karena dibuang secara sia-sia jadi peringatan untuk kita. Masih ada 2 mujizat Ekaristi yang akan dibahas dalam seri mujizat Ekaristi ini. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya. Yang ingin like, share, dan komen dipersilahkan. Hidupkan lonceng jika ingin mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Kita lanjut bahas mujizat Ekaristi selanjutnya. Catholic Credo Channel. Mujizat Ekaristi di Regensburg. Tanggal 25 Maret
tahun 1255, seorang imam dari Ratisbonne membawa hosti kudus dan semua yang dibutuhkan untuk berikan pelayanan terakhir pada umat yang lagi sekarat. Saat memasuki kota, imam ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena umat yang akan dikunjungi berada di daerah seberang sungai. Sedangkan saat itu, tiba-tiba air sungai sedang meluap karena badai yang tidak terduga. Untuk memungkinkan orang menyeberang, rakyat setempat membuat jembatan kayu yang terbuat dari papan sederhana. Jembatan darurat yang hanya menempatkan papan kayu untuk menghubungkan kedua daerah tersebut. Saat melintasinya, imam terpeleset dan menjatuhkan siborium yang berisi hosti kudus yang telah dikonsekrasi. Sebagai tanda penyesalan atas perlakuan yang tidak sengaja terhadap tubuh Tuhan dalam rupa roti tersebut, imam dan umat setempat memutuskan pada hari itu untuk membangun kapel di lokasi kecelakaan, tanda memulihkan penghormatan pada tubuh Tuhan. Uskup Albert menguduskan kapel tersebut dan sakramen Maha Kudus dibawa dalam prosesi yang kusyuk. Dan kapel itu menjadi tempat memuliakan Tuhan dalam doa, misa, dan adorasi. 2 tahun kemudian, sebuah peristiwa terjadi di kapel yang didirikan untuk menghormati sakramen Maha Kudus tersebut, di mana imam yang merayakan misa kudus di kapel ini tiba-tiba mengalami keraguan akan kehadiran nyata Yesus dalam roti yang sudah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi. Karena ragu-ragu, imam itu enggan untuk mengangkat piala. Tiba-tiba terdengar suara dari altar, yaitu dari kayu di atas tabernakel. Yesus yang tersalib dalam salib kayu itu tiba-tiba hidup dan perlahan-lahan ambil alih dengan mengulurkan tangannya dan memamerkan sakramen Maha Kudus untuk adorasi umat beriman. Imam itu kaget dan menyesal telah meragukan akan kehadiran nyata Yesus dalam roti dan anggur itu. Imam itu berlutut dan memohon pengampunan karena telah meragukannya. Yesus mengembalikan piala itu kepadanya sebagai tanda Tuhan berikan pengampunan. Salib ajaib itu masih tersimpan sampai sekarang di kapel Regensburg. Mujizat Ekaristi di kota Augsburg, Jerman, terjadi pada tahun 1194. Saat itu kota Augsburg ada seorang wanita saleh yang memiliki penghormatan yang besar pada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Tapi sayangnya waktu itu menemukan hosti kudus untuk melakukan adorasi atau penyembahan pribadi masih sulit ditemukan. Hosti kudus yang disimpan dalam tabernakel di gereja belum menjadi kebiasaan saat itu. Nanti sesudah banyak terjadi mujizat-mujizat Ekaristi yang seakan-akan Tuhan menjelaskan pentingnya penghormatan yang luar biasa kepada hosti kudus, yaitu roti yang telah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi, maka pada tahun 1264 diperkenalkan pesta Corpus Christi dan umat jadi mudah melakukan adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Sedangkan pada saat itu, umat melakukan penyembahan atau adorasi pada sakramen Maha Kudus hanya pada saat perayaan Ekaristi berlangsung. Wanita saleh yang secara khusus mengabdikan diri pada sakramen Maha Kudus ini ingin memiliki hosti kudus untuk disimpan di rumahnya. Dan setelah menerima komuni kudus tanpa diketahui imam, wanita ini meletakkan hosti dalam sapu tangan dan membawanya pulang ke rumahnya. Wanita ini menyimpan hosti kudus dan meletakkannya dalam wadah lilin dan simpan dalam lemari. Dan semakin lama dia menyimpannya, semakin tampak hosti itu berubah menjadi benda merah berdarah. 5 tahun berlalu barulah wanita ini merasa bersalah dan pada tanggal 11 Mei tahun 1199, wanita ini mengaku kepada pemimpin biara Heilig Kreuz, Pastor Berthold, dan pastor meminta wanita ini mengembalikan hosti tersebut.
Imam membuka penutup wadah lilin yang menyimpan hosti kudus dan melihat roti yang sudah dikonsekrasi itu telah berubah menjadi daging yang berdarah. Daging itu terbagi menjadi dua bagian yang dihubungkan bersama oleh benang tipis dari daging yang berdarah itu. Pastor Bertolt segera menghubungi Uskup Agung Udalskak. Uskup perintahkan agar hosti ajaib dipindahkan ke katedral. Ditemani oleh klerus dan para umat, hosti ajaib dipindahkan dan disimpan dalam wadah kristal agar bisa diperlihatkan saat ibadah umum. Dan saat itu hosti mulai membengkak dan fenomena ini berlangsung di depan mata semua orang dari Minggu Paskah sampai pesta Santo Yohanes Pembaptis. Setelah itu uskup meminta hosti dibawa kembali ke biara Helikrois dan menyatakan harus ada peringatan khusus setiap tahun untuk mengenang peristiwa yang luar biasa dan mengesankan ini yang terjadi di depan mata mereka. Hosti ajaib itu adalah pernyataan Tuhan kepada dunia kalau ajaran Gereja Katolik yang meyakini roti yang dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi benar-benar sudah menjadi tubuh Tuhan. Tuhan terkadang izinkan mujizat terjadi untuk meneguhkan iman. Mujizat Ekaristi Augsburg dikenal secara lokal sebagai Wunderbarlichen Gutes atau kebaikan ajaib. Kejadian ini memiliki bukti-bukti tertulis dalam banyak buku dan dokumen sejarah yang dapat ditemukan dalam perpustakaan negara bagian Augsburg. Selama berabad-abad, beberapa analisis telah dilakukan terhadap benda suci tersebut, dan para ahli memastikan kalau daging dan darah tersebut benar-benar adalah daging dan darah manusia. Hosti itu benar-benar telah menjadi tubuh dan darah Yesus. Hosti kudus yang benar-benar telah menjadi tubuh Tuhan tersebut disimpan di bawah kaca di gereja salib suci dalam kondisi sempurna selama lebih dari 780 tahun sampai saat ini. Gereja salib suci ini juga telah terjadi kejadian luar biasa, yaitu penampakan hosti kudus dengan bayi Yesus berpakaian putih dengan wajah berseri-seri dan di dahinya dilingkari mahkota emas. Pernah juga salib dalam gereja mengeluarkan darah, tapi Gereja Katolik tidak pernah mengakui sebagai mujizat kejadian-kejadian patung berdarah yang banyak terjadi. Kemudian di tempat di mana hosti kudus telah berubah rupa menjadi daging itu juga terjadi penampakan Yesus memberkati umat. Semua kejadian ajaib di tempat ini untuk meneguhkan kebenaran keajaiban mujizat Ekaristi tersebut. Tahun 1200, Count Rechberg menyumbangkan kepada Bapak Agustinus sebuah peti persegi panjang dari perak dengan lubang di depan untuk menempatkan hosti kudus ajaib tersebut. Gereja salib suci yang menyimpan mujizat Ekaristi mengalami kerusakan karena Perang Dunia Kedua dan pekerjaan pembangunan kembali yang selesai tahun 1949. Tuhan tidak henti-hentinya berbicara akan kebenaran iman akan hosti kudus itu benar-benar adalah tubuh Tuhan lewat mujizat demi mujizat. Masih adakah yang meragukan dan mengatakan hanya simbol tubuh Tuhan saja? Yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin like, share, dan juga ingin komentar, dipersilahkan. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.